This is the Chinese Navy. This is the Chinese Navy. Please go away quickly. I'm warning you again. Leave immediately, or you will bear forward responsibility for all the consequences. Pemirsa Pinter Politik, kembali lagi di Top 5 Pinter Politik nih. Episode kali ini topiknya terkait sama yang lagi hot. Apa tuh yang hot? Yap, intrik soal Laut China Selatan atau LCS. Kalau misalnya di LCS benar-benar kejadian perang, kira-kira siapa yang bakal menang menurut kalian? Pastinya sih negara dengan angkatan laut terkuat dong, ya nggak? Nah, Pinter Politik punya nih daftar 5 angkatan laut terkuat di dunia. Wih, menarik kan? Jerker Wilden, seorang peneliti keamanan maritim dari Swedish Defense University, menyatakan bahwa political use dari angkatan laut beserta armada perangnya gak hanya buat nunjukin kekuatan kedaulatan suatu negara, tapi juga punya nilai simbolik, suportif, dan koersif. Pas banget nih statementnya Pak Weldon sama dinamika di LCS akhir-akhir ini. So, penasaran kan? Negara mana aja sih yang punya angkatan laut terkuat di dunia? Bersama gue Jay, let's get it started. Mari kita mulai. Di posisi kelima ada Inggris dengan Royal Navy-nya. Diperkuat kapal induk atau aircraft carrier paling canggihnya, Queen Elizabeth Class dengan HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales sebagai kapal induk flagship. Udah kayak smartphone ya. Selain itu ada juga kapal selam balistik Vanguard Class dan kapal selam serang. Terus ada kapal destroyer, fregat, dan lain-lain yang jumlahnya itu sekitar 167 kapal. Selain itu, Royal Navy diperkuat juga oleh 174 pesawat, baik helikopter, pesawat sayap lipat, maupun pesawat sayap tetap. Untuk pasukannya ada Royal Marines dan Special Boat Service atau SBS yang mirip sama Navy SEAL dari Amerika Serikat, tahu kan? Atau kalau di Indonesia sama kayak Komando Pasukan Katak. Dan persenjataan serta kendaraan amfibi mereka juga sangat canggih. Total Angkatan Laut Inggris sendiri diperkuat sekitar 33.000 personel. Mantap. Urutan keempat ada Jepang. Keijo Jietai atau Japan Maritime Self-Defense Force. Angkatan Laut Jepang diperkuat sekitar 50.800 personel dan 154 kapal. Mulai dari 4 helikopter carrier, 19 kapal selam, banyak tuh 19 kapal selam, 26 destroyer, 10 fregat, dan lain-lain, plus 346 pesawat. Rencananya nih, berdasarkan bisik-bisik dari sana, Jepang dalam waktu dekat akan mengubah Izuma dan Kaga Class menjadi kapal induk. Dan isunya bertujuan untuk mengimbangi kekuatan laut Tiongkok. Ternyata Jepang juga ada selek sama Tiongkok. Oke, lanjut di urutan ketiga ada Tiongkok dengan Chongguo Renmin Jianfangjun Haijun atau People's Liberation Army Navy. Ini nih salah satu negara dalam tanda petik antagonis di Laut China Selatan. Angkatan Laut Tiongkok diperkuat oleh lebih dari 500 kapal yang berjenis mulai dari fregat, destroyer, korvet, hingga kapal amfibi, dan lain-lain. Termasuk 79 kapal selam. Banyak. Selain itu, ada 2 kapal induk tercanggih milik Tiongkok, yaitu Liaoning dan Shandong. Mantap tuh. Angkatan Laut Tiongkok juga terbagi atas 3 armada laut. Di utara yang berbasis di Laut Kuning, di timur yang berbasis di Laut China Timur, dan di selatan yang berbasis di Laut China Selatan. Ini nih pelakunya nih. Canda pak sih. Canda. Untuk personelnya sendiri, Angkatan Laut Tiongkok memiliki sekitar 255.000 personel. Banyak itu. Pantesan banget. Dengan diperkuat marinir, pasukan katak, serta pasukan penjaga pantai. Mantap pak sih. Ginting. Oke, lanjut di urutan kedua ada Rusia. Angkatan Laut Rusia bernama Voyeno-Morskoy Flot atau VMF, atau bahasa Inggrisnya itu Military Maritime Fleet. Negara pewaris terbesar Uni Soviet ini diperkuat lebih dari 300 kapal. Rinciannya nih, ada 1 kapal induk Kuznetsov Class andalannya yang bernama Admiral Flota Sovetskogo Soyuza,
Dilengkapi juga oleh battle cruiser, kapal destroyer, fregat, korvet, kapal selam balistik, dan lain-lain. Sementara dari sekitar 360 pesawatnya ada Sukhoi Su-34, Mikoyan MiG-29K, hingga bomber Tupolev Tu-22M. Selain itu, Rusia juga diperkuat oleh pasukan khusus yang bernama Morskaya Komando Frogman atau Naval Spetsnaz. Buat yang suka main game FPS pasti tahu nih Spetsnaz. Total personel Angkatan Laut Rusia sendiri sekitar 150.000 prajurit. Selain itu, Angkatan Laut Rusia juga terbagi atas 4 armada, yakni Sovny Fleet atau Northern Fleet yang berbasis di area Murmansk, Baltysky Fleet atau Baltic Fleet di Laut Baltik, Black Sea Fleet atau Chernomorski Fleet di Laut Hitam, Pacific Fleet atau Tikhokensky Fleet di Laut Pasifik. Aduh, sorry agak belibet deh, namanya susah soalnya. Wah, luas banget tuh area operasi Angkatan Laut Rusia. Mantap Pak Putin. Nggak tertarik nih buat jalan-jalan Pak ke Laut China Selatan, naik kapal induk yang tadi tuh. Admiral Flota Sovetskogo Soyuza. Oke, di urutan pertama nih, tak lain dan tak bukan adalah ya, Amerika Serikat dengan US Navy-nya. Negeri Paman Sam masih menjadi angkatan laut terkuat di dunia dengan sekitar 340.000 personel, 480 kapal berbagai jenis, dan 3.900 pesawat. Banyak banget pesawatnya. Kapal induknya sendiri ada 11 loh dengan teknologi termutakhir. Kapal selam ada 68 yang terdiri dari kapal selam berbagai tipe. Selebihnya ada kapal kayak tadi, destroyer, fregat, kapal amfibi, kapal torpedo, dan masih banyak lagi. Sementara dari komposisi, US Navy didukung sama US Marine dan US Coast Guard, plus pasukan khusus Navy SEAL yang secara modular dideploy di berbagai kapal mereka di seluruh dunia. Ngeri. Belum selesai. US Navy juga memiliki 7 fleet atau armada yang komplit yang tersebar di hampir seluruh lautan dan samudra di dunia. Sampai di Arktik juga ada loh. Tahu kan ya, Arktik itu yang di atas kalau di peta. Itulah. Di RCS juga ada, jangan lupa. Semoga Angkatan Laut Indonesia bisa segera nyusul lah ya. Ya minimal 1 kapal induk deh, Pak Jokowi, Pak Prabowo ya. Anyway, itulah 5 armada angkatan laut terkuat di dunia versi Pinter Politik. Pastinya kekuatan suatu angkatan bersenjata punya signifikansi tersendiri dengan kepentingan nasional suatu negara. Gimana menurut kalian? Kalau ada opini silahkan tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa like video ini serta subscribe buat yang belum, plus klik loncengnya. Satronin juga pinterpolitik.com untuk mendapatkan berbagai artikel menarik terkait analisis tajam dan mendalam soal politik dalam dan luar negeri. Stay safe, stay positive everyone. Bye.